my God. Merinding aku asli ketika ada situasi acara upacara atau kedatangan imam besar dari umat Katolik, ya, Paus. Tapi yang hadir untuk merayakannya juga terlibat juga orang-orang kaum Muslim, memakai hijab, mereka ngasih minuman, bukan satu orang guys, banyak orang guys. Makasih Bu. Makasih Bu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ibu, aduh, kau buat terharu ibu, kau buat nangis seorang. Kecil memang nominalnya, tapi besar pahalanya, besar nilainya. Ini nggak bisa diukur dengan uang bahkan, ya. Memakai hijab, dia membagikan minuman, mungkin orang yang menunggu kehausan. Oh my God, respect, hormat besar sama ibu-ibu ini. Bahkan, saksikan nih guys. Lihat guys. Ini dari sekolah mana Bu? Dari Madrasah Istiqlal. Madrasah Istiqlal ya. Merinding loh guys. Oh my God. Thank you. Saya sebagai yang non muslim, memang saya Protestan, tapi saya suka banget melihat yang seperti ini. Nilai toleransi yang tinggi, bahkan anak-anak kecil sudah mulai ditumbuhkan, ya, nilai-nilai Pancasila, bahwa toleransi itu harus ada di hati mereka sejak dini ditanamkan. Respect, hormat. Aduh, thank you buat guru-guru, buat kepala sekolah. Thank you banget. Oh my God. Tapi memang nggak semua yang seperti ini dirusak. Ada beberapa yang rusak ya guys. Siapakah mereka? Coba kita dengarkan video ini guys. Coba kalian lihat video ini, simple sih, tapi siapa sangka anak-anak Abah Burkun pada emosi. Kayak kita yang waras nih, kayak ngerasa, wah adem ayem, kayak tenang batin ini. Tapi beda cerita sama anak Abah Burkun. Kalian lihat nih, peringatan darurat penyimpangan akidah. Pokoknya yang darurat ini biasanya dari mereka. Untuk semua muslim serempak padamkan TV pukul 4 sampai jam 8. Tidak layak menyaksikan acara ritual peribadatan non-muslim. Nih, kita lihat akunnya. Setelah gua scroll ke bawah, ternyata memang dia anak Abah. Nggak semua anak Abah memang begini. Tapi kalau yang sudah begini, pasti anak Abah, ya enggak? Nah, yang lebih parahnya lagi kayak gini nih. Ini harus diproses nih, ini udah nggak bener nih. Dan mereka tuh kayak di semua platform, nggak cuman di TikTok doang ya. Ini pasti ada yang kendalikan, dan sebenarnya mereka lah buzzernya. Mereka yang teriak-teriak buzzer, ternyata memang anak-anak Abah Burkun ini buzzernya. Kenapa kalian kok kayak sakit hati kalian melihat saudara-saudara kita lagi ibadah? Kenapa kalian kepanasan? Siapa yang memerintahkan ini semua? Ini alasan kenapa gue nggak mau satu kubu sama Abah Burkun. Bayangkan ya, kalau si Burkun menang, majority orang-orang kayak gitu makin menjadi, rusaklah negara kita. Mantap kali penjelasan abang ini. Suka sekali aku. Nah, korban aku kan. Ya, kenapa? Apakah memang betul itu anak Abah? Poinnya adalah, enggak semua anak Abah seperti ini. Tapi jika pun ada yang seperti ini, dipastikan itu adalah anak-anak Abah atau golongan-golongan pengikut anak-anak Abah. Kita bisa tampilkan banyak bukti guys, termasuk ini. Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin, dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian, itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya, dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka, karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang bangsat enggak selalu mengatasnamakan bangsa Indonesia. Padahal yang nggak setuju itu yang mereka-mereka ini aja. Padahal lebih banyak, aku buat terharu ini ya,
fair-fair aja ya. Di setiap komentarnya adalah komentar-komentar respect kepada Paus. Banyak yang seperti ini. Saya lihat damai ya di wajahnya Paus. Kebanyakan seperti itu, tapi tetap ada segelintir. Ini yang kita bongkar. Orang-orang inilah yang bermunculan terus, mau demo-demo apa. Kemarin demo-demo di MK, mereka hadir. Pas sengketa Pilpres, mereka hadir. Pas kemarin yang masalah DPR, mereka muncul. Ini aja muka-mukanya. Berarti fix, satu bukti, ini adalah anak-anak Abah. Adakah bukti-bukti lain? Banyak sebenarnya. Cuma kita ambil intinya ya. Ini siapa? Ini adalah uncle-nya Abah. Ada pembicaraan tentang misa dan azan. Sebenarnya sangat indah sekali kalau acara misa yang di TV. Karena kalau acara misa di GBK kan tidak terganggu langsung. Tapi kalau yang di report atau ditayangkan di TV, kemudian misanya, di samping misa ada azan, sungguh indah sekali. Jangan saling justru menghilangkan. Jadi saya sarankan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, agar TV di samping terus melaporkan tentang misa, maka layar dibagi dua, sebelahnya azan, hanya 5 menit maghrib. Dan itu sangat bermakna untuk keindahan toleransi Indonesia. Nah, benarkah itu memang niatnya JK atau ada udah dibeli waktu? Kita bongkar guys ya. Ini hanya jebakan. Ketika diterapkan, anak-anak Abah lain akan terus berdemo guys. Akan huru hara. Iya, ini hanya jebakan. Ketika kalau diterapkan, pasti mereka punya alasan untuk semakin berdemo. Iya. Apa-apaan ini acara-acara tentang azan digabungin di acara-acara kafir. Udah pasti itu. Udah pasti. Makanya, untung aja yang Kominfo dan televisi konsisten ya. Karena orang-orang seperti ini hanya kerucil-kerucil. Nggak perlu dianggap. Kita kasih tahu bukti lain guys. Hari ini tanggal 5 September 2024, hari Kamis, kita doakan semoga misa akbar di GBK berjalan dengan baik. Saya heran ya, komen-komen kayak rame-rame kumandangkan di GBK seperti komen ini. Gak ada otak memang, bener, sumpah gak ada otak. Orang-orang kayak gini biasanya cocoknya diungsiin aja deh dari Indonesia. Pecah belah, ya komen-komen kayak gini pemecah belah sebenarnya. Ayo kita dukung kegiatan misa nanti di GBK. Kedatangan Paus kali ini untuk memperingati Hari Toleransi Sedunia. Kita patut menghormatin, kita patut menghargain, kita buktikan negara kita adalah negara bertoleransi yang sangat tinggi. Yes. Harus diterima lah ya. Harus bisa lah. Saya pribadi rumah saya pas di belakangnya adalah masjid. Jadi tiap hari subuh sampai sholat habis maghrib ya terus berkumandang azannya. Bagi aku nggak apa-apa. It's okay. Harus diterima lah. Seperti saya bisa menerima keadaan ini. Karena kadang mereka denger, saya berhenti reaction. Saya denger azan, saya berhenti nonton TV, matikan. Karena tetangga saya muslim. Ini yang harus dibasmi guys, kayak gini-gini. Harus. Oke, kita masuk lagi guys. Sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja.
Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Oke, siapakah ini orang? Yang pasti anak Abah. Kita akan kasih tahu buktinya nanti. Cuma memang ini pemecah belah banget ini memang. Ini. Ini adalah kelompok sakit hati yang dia dibalik organisasi HTI yang dibubarkan oleh rezim ini. Ya, bahkan dia sempat nitip kemarin, jika Anies jadi presiden, tolong hal utama adalah pulihkan HTI. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya gak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangannya menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Soalnya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Gokil tuh. Jika agama dipakai sebagai alat untuk menggerakkan kepentingan sendiri. Sekali aku pertegas bahwa enggak semuanya anak-anak Abah menolak paus. Tapi pun kalau ada yang menolak paus, dipastikan itu adalah anak-anak Abah. Kita akan terus banyak menghadirkan yang harus di-up terus guys ya. Khususnya kayak gini, orang-orang yang mencintai persatuan Indonesia harus terus di-up. Orang-orang yang membenci Pancasila ya harus dibasmi memang. Harus disingkirkan, harus diusir. Kita akan terus hadirkan ini. Thank you, bye-bye.